Nah, kemudian fayahrumu maka haram nazarur rajuli, memandangnya seorang laki-laki, illa syai'in, pada sebagian, pada sesuatu, min, merupakan bagian, minnya litab'id, pada bagian badanil mar'ati, tubuhnya wanita, al-ajnabiyati, yang merupakan orang lain. Maka haram memandangnya seorang laki-laki terhadap sesuatu bagian tubuhnya wanita orang lain. Ya, tadi itu termasuk kaki. Imam Syafi'i melihat betis wanita langsung rontok apalannya. Kalau kita gimana? Emang nggak punya apalan apa yang rontok? Kan begitu. Alhamdulillah gue nggak punya apalan, pakai alhamdulillah, begitu. Jadi nggak ada yang rontok. Jadi nggak ada yang rontok katanya. Allah karim. Pakai yes begitu. Alhamdulillah nggak ada yang rontok. Emang apa? Emang nggak punya hafalan. Sampai Imam Syafi'i, beliau mengadukan hal tersebut kepada gurunya, dicurhat sama gurunya Imam Waqi'. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi, aku mengadukan keadaanku kepada guruku Imam Waqi', su'a hifzi, akan buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi, kemudian beliau, guruku, mengajarkan aku, memberikan petunjuk agar aku menjauhkan, meninggalkan yang namanya kemaksiatan. Ya, apa sebabnya? Karena ilmu adalah cahaya. Ilmu itu cahaya. Cahaya itu tidak akan masuk kepada orang yang maksiat. Ilmu adalah cahaya. Cahaya tidak akan bisa masuk ke dalam orang yang bermaksiat. Bahas ilmu begini nih. Bahas cahaya. Kalau kita mempelajari ilmu tasawuf, cahaya itu tuh ada 4 macam. Nurullah, cahaya Allah, atau yang kita kenal dengan nurun rabbaniyun, ada 4 macam. Ada nurul Islam. Ini bukan nama musola, bukan. Nurul Islam, ini bukan nama musola. Kemudian nurul iman, bukannya nama sekolahan, bukan. Nurul iman. Yang ketiga nurul ma'rifah. Yang keempat nurul tauhid. Sebagai catatan yang perlu kita ingat, ini cahaya berada di dalam hati. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala wa ardah, beliau pernah mengungkap, ada kitab namanya Al-Farqu Baina Sadri wal Qalbi wal Fuadi wal Lubbi, begitu. Hati, berbicara hati. Hati dalam Al-Quran itu ada 4 bahasa. Tadi terkait nanti dengan cahaya tadi. Hati dalam Quran itu, hati dalam Al-Quran ada 4 bahasa. Yang pertama as-sadri, sadr, sebagaimana doanya Nabi Musa alaihissalam, Rabbi syrahli sadri, begitu. Rabbi syrahli sadri, hati. Yang kedua menggunakan kalimat al-qalbi, hati juga. Lalu yang ketiga fuad, fuadun, hati juga. Al-lub, lubbun, hati juga. Ini
dalam 4 tadi hati tadi, sadr ya atau sadri itu tempatnya nurul Islam, cahayanya Islam. Islam apa sih Islam? Apa Islam? Islam itu secara makna diambil dari kata-kata aslamu, aslama yuslimu, wazannya af'ala yuf'ilu if'alan wa maf'alan fahuwa muf'ilun wa dzaka maf'alun, if'al la taf'al maf'alun maf'alun. Aslama yuslimu islaman wa maslaman fahuwa muslimun. Ada kalimat salima yaslamu, salaman masdarnya, kita ucapkan assalamu alaikum, itu dari fi'il salima yaslamu, artinya keselamatan, artinya keselamatan. Kalau aslama wazan af'ala beda lagi maknanya, beda lagi pengertiannya. Dalam kaidah sharaf disebutkan ziyadatul bina tadullu ala ziyadatil makna, bertambah huruf, bertambah bentuk, bertambah juga maknanya. Kalau tadi salima dengan aslama beda. Salima keselamatan, kalau aslama berupaya menyelamatkan diri, begitu tuh. Paham gak inti yang ini maksud? Jadi orang Islam yang dikatakan muslim adalah orang yang ada usaha, ada upaya untuk dia berbuat di dalam menyelamatkan dirinya. Itu Islam, itu muslim. Selamat dari apa? Selamat dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami itu? Begitu. Itu sadr, tempatnya nurul Islam, cahaya Islam. Itu tempatnya ulumus syariah, ulumus syariah, ilmu syariat adanya di sadr. Rabbi syrah li sadri. Makanya doanya Nabi Allah Musa alaihissalam, Rabbi syrah li sadri, biar ilmu syariat itu masuk. Bicara zahiriyah masuk, ya. Ada nafas jiwa, nanti tuh nurul Islam itu masuk ke jiwanya nafsul ammarah. Ada nafsul ammarah, nafsul malhamah, nafsul mutmainnah. Itu nafsul ammarah, tempatnya di sadr. Makanya orang kalau lagi emosi, lagi marah, dadanya panas, begitu ya. Kalau ada yang lagi emosi, ente buru-buru beli telur, taruh dadanya, matang untuk telur, dadanya yang panas, begitu tuh. Tempatnya di sadr, nafsul ammarah, begitu. Lalu yang kedua, al-fuad, itu nurul iman, nurul iman, cahayanya iman. Sama, iman juga secara makna dari kata-kata amanah, yu'minu, imanan wa ma'manan fahuwa mu'minun, begitu, mukmin. Kalau fi'il thulathi mujarradnya amina, amina ya'manu. Ini fi'il thulathi mazidnya amana, asalnya a'mana, af'ala. Nanti ada proses i'lal namanya, dihilangkan hamzah karena bertemunya dua hamzah, yang satu mati, terus dikuburin, bukan digabung. Ingat aneh kalau ada yang dengar kata-kata mati.
digabung jadi amanah, panjang. Amana yu'minu. Ketika fi'il mudhari dikembalikan lagi tuh hamzahnya. Amana yu'minu. Kenapa enggak amana yu'minu? Bagi orang Arab mengucapkan amana tuh ribet bagi dia. Gini, kita kalau belajar bahasa ada qiyasiyah, ada simaiyah, begitu. Ya, kita kalau belajar bahasa Arab itu ada qiyasiyah, ada simaiyah. Qiyasiyah itu mengikuti standarisasi. Kita paham nggak? Mengikuti standarisasi. Begitu. Misalnya fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fahuwa itu standarisasinya. Begitu tuh. Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Nah, itu standarisasinya. Begitu. Kalau simaiyah itu enaknya orang Arab aja yang ngomongin. Kalau kata dia ribet, ganti pakai yang ini aja. Itu qiyasiyah kalah. Paham gak ente itu? Itu qiyasiyah kalah yang qiyas. Yang menang kebiasaan orang Arab berbicara. Dan itu terpakai di seluruh dunia. Di kitab-kitab kita. Kitab-kitab fikih terpakai. Contoh, kalimat al-wudu. Ente tahu wudu? Wudu dari apa asalnya? Itu kalimat wudu itu masdar. Dari apa? Dari kalimat asalnya itu tawaddu'a, ya tawadda'u tawaddu'an. Seharusnya masdarnya itu tawaddu'an. Ribet kata orang Arab, tawaddu'an ribet. Wudu aja udah beres, wudu sampai sekarang begitu. Makanya isim fa'ilnya menggunakan mutawaddi. Di kitab fikih seperti itu. Mutawaddi orang yang berwudu. Begitu tuh. Itu simaiyah contoh namanya. Contohnya simaiyah. Ada orang yang benci bahasa Arab. Orang Arab ngomong dipakai tapi benci orang Arab. Payah cicak. Sudah, kemudian tadi sampai materi itu, nggak lupa deh tuh. Oh iya, itu iman, iya. Kalau amina, ya amina ya manu. Itu artinya aman. Artinya aman. Isim fa'ilnya amin. Gitu. Amin. Hanya panjang. Kalau amana dibaca amana yu'minu, isim fa'ilnya mu'min, masdarnya iman, adalah orang yang berupaya. Sama tadi tuh kayak Islam. Orang yang berupaya, berusaha untuk mengamankan dirinya. Sekali lagi, iman adalah, mukmin adalah orang yang berusaha, berupaya, berbuat sesuatu, ya, ada bentuk perbuatan di dalam dia mengamankan dirinya. Aman dari apa? Dari siksanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa dipahami ya? Nah, di iman inilah ada nafsul lawwamah. Begitu. Nafsul lawwamah. Ini kalau mau dijelasin atau ribet nih, panjang nanti bisa 3 malam nggak kelar. Takut ada Pol PP datang doang nih kita ngaji begini kelamaan. Iya. Lalu yang ketiga al-qalbu. Itu tempatnya nurul ma'rifah. Nurul ma'rifah. Sesuai dengan hadis baginda Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ibn Hibban, al-imanu ma'rifatun bil qalbi. Nurul ma'rifah. Nurul ma'rifah, cahaya pengenalan.
mengenal kepada Allah Ta'ala maksudnya. Itu tempatnya nafsul malhamah. Malhamah itu ilham. Ilham atau ilham, suatu anugerah yang Allah berikan kepada dirinya. Gitu tuh. Orangnya yang mendapatkan nurul ma'arifah itulah al-arif billah. Seperti itu. Ini main di hati semua nih. Lalu yang keempat al-lub, lubbun, hati juga. Itulah nurut tauhid. Cahayanya tauhid. Baru di sini tempatnya nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah. Orang yang sudah mendapatkan cahaya tauhid, jiwanya tenang, anteng, begitu tuh. Ya. Tuh tadi kalau seandainya itu hati kalau mau digambarkan sebuah rumah, ada terasnya, begitu ya. Tuh teras tadi itu sodri tadi itu, bagian depan nih, sodri. Masuk sedikit fuad, mungkin ruang tamunya, ya. Masuk lagi ke kamarnya, tersebutnya qalbu. Ada lagi berangkasnya, disebutnya lubbun. Itu yang disebut dengan nuraniyun, ya, nuraniyun sanubariyun, yang kita kenal dengan hati sanubari. Itu lubbun, seperti itu, ya. Lebih dalam lagi, kan nggak mungkin orang naruh berlian di teras. Ada nggak orang naruh berlian di teras? Hah? Atau di ruang tamu, di kamar, cuman digeletakin doang? Kagak, taruh di berangkas. Seperti itu. Itu gambaran cahaya Allah Subhanahu Ta'ala. Ini terlepas dari berbicara magom di dalam ilmu tasawuf, bukan. Ini nggak membicarakan itu, bukan. Ini berbicara tentang cahaya, ya, cahaya seperti itu yang terkait dengan hati. Kenapa? Karena tadi memang cahaya itu letaknya di hati. Ilmu itu cahaya, masuknya ke hati. Seperti itu. Hati tadi itu mungkin tadi ilmu baru sampai di dada kita doang, di sodri kita doang. Mungkin tuh ilmu baru sampai di fuad kita doang, baru sampai tuh di kolbu kita doang, baru udah sampai di lubbun, begitu tuh, baru kita tuh. Semua ada tahapan tadi, bertahap, nggak langsung bisa ke lubbun tadi ilmu itu, ya, bertahap. Untuk kita bisa memproses jalan seperti itu, ya, jalan proses seperti itu tuh, ya, salah satunya perlahan demi perlahan, sedikit demi sedikit, berusaha semaksimal mungkin jauhkan maksiat, sedikit demi sedikit, begitu ya. Tadi kata Imam Syafi'i, wa nurullahi la yuhda lil 'asi. Cahaya Allah nggak akan bisa masuk ke dalam hatinya orang yang bermaksiat. Pelan-pelan itu, tinggalin dikit, begitu tuh. Jadi itu ibarat kita ninggalin maksiat tuh, kita sama aja gambarannya bukain pintu, buka pintu tuh dikit, biar cahaya masuk, biar nur itu masuk, dikit, begitu tuh, ya. Paham nggak ente? Pahamin aja. Puyeng udah resiko, kan begitu. Kalau nggak mau puyeng, suruh ube. Ngapain? Bungkus.
Sebab dia udah nggak mau puyeng nih, bungkus, udah begitu. Pokoknya ada orang hidup nggak mau puyeng, panggil UB aja, kelar urusan. Sudah, kemudian sampai mana tadi itu? Haram memandang seorang laki-laki pada sesuatu bagian udah nih tadi ya. Wa yahrumu 'alaiha kashfu syai'in min badaniha. Kalau tadi laki-laki haram memandang sebagian tubuhnya perempuan, begitu juga wa yahrumu 'alaiha, dan haram juga bagi perempuan. Ya, haram bagi perempuan. Untuk apa? Kashfu syai', membuka sebagian, membuka sesuatu min badaniha, bagian dari tubuhnya. Kalau laki nggak boleh melihat, diharamkan melihat, perempuan biar paham, ente tuh nggak boleh ngebuka begitu. Kan karena sebab ente buka jadi orang melihat, paham ya? Tapi bagi kita laki-laki bukannya rezeki yang kayak begitu, rezeki gue nih, bukan begitu. Justru itu ujian buat kita. Ya Allah, mana cakep lagi, begitu ya. Pakai ya Allah lagi, ya Allah, begitu. Mimpi apa ya gue semalam pakai ngomong begitu? Mimpi apa ya gue semalam juga? Jadi biar paham juga. Di samping laki-laki haram memandang bagian tubuh dari seorang wanita, wanita pun juga haram membuka sebagian tubuh dirinya, ya. Bi hadrati man yahrumu nazaruhu ilaiha, di hadapan, ya, di hadapan orang yang haram memandangnya kepada dia, di hadapan orang yang haram memandangnya pada dia, maksudnya pada dirinya, ya. Di hadapan orang yang haram memandangnya pada dia. Wa yahrumu 'alaihi wa 'alaiha, dan haram bagi laki-laki dan perempuan, dan haram atas laki-laki dan atas perempuan. Kashfu syai', membuka sesuatu. Kashfu syai'in, membuka sesuatu. Mimma, sebagian dari apa-apa. Baina surrati wa rabbati, yang ada di antara pusar dan lutut. Dan haram atas laki-laki dan atas perempuan membuka sesuatu, bagian dari, sebagian dari apa-apa yang ada di antara pusar dan lututnya. Bihadrati, di hadapan, muttali'in, orang yang dapat melihat, di hadapan orang yang dapat melihat, alal aurati, atas auratnya, walau ma'ajinsin, sekalipun sejenis. Kita laki-laki, sekalipun sesama laki-laki, nggak boleh, haram kita membuka aurat kita. Apa auratnya laki-laki? Baina surah wa rubbah, antara pusar dan lutut. Ente main bola boleh, silahkan. Yang nggak boleh buka auratnya. Main bola pakai legging gitu. Ya pakai training dah maksudnya. Pakai celana panjang, Bu, tutup aurat ente. Tutup. Pakai pangsi ribet, ntar mencak mulu. Gitu. Ini main bola apa mau tanding kan begitu. Nah, ini main bola apa palang pintu begitu ntar ujung-ujung. Kalau pakai pangsi. Artinya tapi bebas sebenarnya. Bebas, yang terpenting tertutup auratnya. Ingat ya, ente main bola silahkan, nggak apa-apa. Tapi tutup aurat. Seperti itu. Yang nggak boleh bukan main bolanya, tapi membuka auratnya. Itu yang menjadi haram. Bisa dipahami ya? Lihat di TV boleh tuh. Dia orang boleh cakep-cakep. Orang boleh kulitnya kena salju, kulitnya kena salju. Ini main di kobakan dari kecil, tuh anak sampai keling main di kobakan. Coba bayangin.
Udah ribet udah urusan. Ya jadi bisa kita itulah namanya tahu diri dah begitu kan begitu. Tadi sih nggak menghina kagak, ntar gue nyela gue salahin lagi kagak, gue agak nyela, tahu diri aja udah kan begitu. Mulus kagak pakai dibuka. Allah karim, jangan ya sayang seperti itu. Barang kan yang mahal itu ditutup rapat-rapat, barang mahal begitu ya, tutupnya rapot banget, berlapis-lapis lagi, barang mahal. Barang murah mah diablakin, jual kaki 5. Iya, asal siang kena debu, pantas digaruk, ngebul. Bukan orang sini bukan. Tahu, udah paham deh, udah paham. Jangan pakai ditegesin. Geli banget kayaknya pelakunya itu kayaknya itu. Kemudian bihadrati muttali'in 'alal aurati, udah walau ma'ajid sekalipun sejenis tadi itu. Sesama laki-laki sekalipun, perempuan sesama perempuan sekalipun satu jenis, nggak boleh gitu ya, sekalipun satu jenis seperti itu. Wa mahramiyatin, sekalipun sama mahramnya. Ente ame ada ente mahram tuh, ente punya adik perempuan atau punya kakak perempuan, mahram ente namanya, sekalipun bersama mahram ente nggak boleh ente buka aurat ente. Ah tenang, ini ame adik ini, ame kakak ini, nggak ada istilah tenang kan begitu. Ini hukum kita bicarakan ya, bicara hukum seperti itu. Sekalipun ame adik perempuan ente, kakak perempuan ente, mahram seperti itu. Sama orang tua ente sekalipun, paham tuh ente, seperti itu, tutup aurat ente seperti itu. Ghair halilin, kecuali yang halal. Artinya yang halal di sini suami istri. Masa laki bini nggak boleh ngelihat? Percuma gue nikah kalau begitu. Terus ngapain? Cuma diraba-raba doang begitu, nggak dilihat. Kayak udah lagi mandiin gitu. Nah itu diperbolehkan, tapi dengan cara yang halal ya. Lalu wa yahrumu alaihima, dan haram atas keduanya, yakni laki-laki dan perempuan. Wa yahrumu alaihima, dan haram atas keduanya laki-laki dan perempuan, kashfu as-sawataini, membuka dua kemaluan. Kemaluan di sini kubul dan dubur, kemaluan depan dan kemaluan belakang, bemper depan dan bemper belakang. Kemaluan depan dan kemaluan belakang nggak boleh dibuka, nggak boleh diablakin. Romannya bangga amat begitu, biar orang tahu begitu ya. Jangan fil khalwah, sekalipun dalam keadaan sepi, sendirian, li ghairi hajatin, dengan tanpa ada kebutuhan, iseng doang, iseng. Gue mau lihat masih ada kagak ya, takut terbang, takut hilang begitu, dilihatin, dilongokin lah, takut hilang, dilongokin. Nggak ada kebutuhan, iseng-iseng begitu. Makan udah, ngerokok udah, ngopi udah, iseng. Namanya orang iseng gimana sih? Ngapain lagi ya, kan begitu tuh. Dilongokin. Oh masih ada, begitu. Tuh sekalipun punya sendiri tuh, ya, sekalipun punya sendiri kayak begitu. Kalau ini tadi dibukanya ya, diablakin aja, mentang-mentang rumahnya dia nggak pakai tanda dalam. Kalau orang tamu muter-muter aja, bodo amat rumah gue kan begitu, dalam rumah kan begitu tuh. Saya budi girang banget. Mamat. Tuh nggak boleh, dibukanya tuh haram. Melihatnya itu makruh, ya, melihatnya makruh. Illa li halilin, kecuali yang bagi yang halal. Tadi suami istri pun juga dimakruhkan. Laki-laki ngeliat kemaluan istrinya makruh, perempuan juga ngeliat kemaluan lakinya makruh. Udah pegang nggak apa-apa, pegang begitu,
dilihatnya itu makruh. Bahkan ada hadis dari baginda Nabi Muhammad SAW, an-nazaru ilal fajri an-nazaru ilal farji yurithu Thomas. An-nazaru ilal farji yurithu Thomas, pakai to mim sin, at-Thomasu gitu. Yurithu Thomas. Arti Thomas itu al-amah, buta. An-nazaru ilal farji, memandang kepada farj, kemaluan perempuan. Ente punya bini, ente liatin farjnya, yurithu Thomas, mewariskan buta, kayak begitu, mewariskan buta, kayak begitu tuh ya. Jadi jangan pakai diliatin, pegang-pegang nggak apa-apa, pegang ya. Makanya disunahkan tuh dalam keadaan gelap begitu ya, dalam keadaan gelap seperti itu. Udah jam berapa nih? Oh udah 9:30. Wallahu a'lam bishawab.